Saudara-saudari dari keluarga Vincentian, kita teruskan renungan. Sudah saya beritahukan bahwa rencananya lihat misteri-misteri dalam agama kita yang paling menarik Vincentius dalam spiritualitasnya. Dan sudah kita mulai dengan penjelmaan atau inkarnasi, yaitu Yesus yang menjadi serupa dengan kita, yang turun untuk memberi kabar baik kepada orang miskin. Dan kita teruskan dengan justru lihat semangat yang menjiwai Yesus. Dalam buku kecil ini dikatakan, hendaklah Anda mulai mengerjakan tugas dengan semangat Yesus sendiri. Untuk maksud itu, hendaklah Anda menghormati kebijaksanaan, kewaspadaan, kelembutan, dan kecermatan Yesus sendiri. Apakah dalam maksud itu dimaksudkan suatu semangat biasa? Dalam buku ini juga halaman 37 dijelaskan apa ini semangat Yesus. Semangat Yesus adalah Roh Kudus. Kerajaan Allah adalah kerajaan damai. Lihatlah halaman 37. Kerajaan Allah adalah damai dalam Roh Kudus. Dia akan meraja dalam diri Anda bila hati Anda tetap damai. Ini surat kepada Luis de Marillac yang selalu cemas, yang selalu mencari sesuatu yang lebih lagi. Yang Vincentius berkata, sudah saya uraikan surat itu, bahwa harus membiarkan Allah memberi apa yang Dia kehendaki. Kita ingat waktu Saul cari keledai, dia terima kerajaan. Waktu Ludovic yang ke-9 mau ambil lagi tanah suci, dia mendapat tanah suci di surga karena meninggal dengan penyakit kusta. Demikian pula kata Vincentius, saudari atau nyonya mau menjadi pelayan semua gadis-gadis desa yang datang untuk melayani orang miskin. Memang bagus, tetapi Allah mau engkau menjadi pelayan Dia. Dan barangkali nyonya akan melakukan hal yang lebih besar lagi secara itu. Dan ini bukan kehendakmu, tetapi kehendaknya yang harus terima dengan tenang, dengan merasa hati yang tidak cemas. Itulah yang perlu kita renungkan sekarang. Semangat itu, Roh Kudus, apa yang sebenarnya? Suatu pertanyaan yang perlu kita gali. Roh Kudus adalah pertama, Dia yang ditemukan oleh Vincentius pelan-pelan. Waktu Vincentius sebagai anak kecil, dia dengar dari bapa mamanya yang memberi ajaran agama menurut katekismus dengan berkata, Allah adalah matahari,
Yesus adalah terang dan Roh Kudus adalah panas dari matahari itu. Tidak salah. Sedikit terlalu sederhana. Kemudian hari Vincentius ikut ajaran di universitas di Toulouse dan di Spanyol dengan lebih mendalami secara teologis siapa Roh Kudus, dan kita bisa percaya bahwa studi teologi Vincentius sangat bermutu. Dia sendiri sudah dipikirkan untuk menjadi dosen. Berarti dari segi teologi Santo Thomas dan lain-lain dia sudah menguasai itu. Tetapi akhirnya dia akan menemukan Roh Kudus waktu dia akan menemukan orang miskin. Waktu itu justru dia akan kembali kepada ajaran yang dia terima oleh orang tua yang orang sederhana. Dia akan menemukan bahwa Roh Kudus bukan suatu istilah atau suatu soal teologi, tetapi soal kepanasan cinta kasih. Soal yang buat Yesus begitu, yang diurapi oleh Roh Kudus, mau seutuhnya membawa kabar baik kepada orang miskin. Hal itu sesudah memang lewat dengan pengaruh dari De Berulle. Vincentius selama 13 tahun sesudah ditabiskan tidak pernah bekerja sebagai orang imam. Dia hanya cari-cari keuntungan, mau menjadi uskup, mau mendapat suatu biara yang dapat duit, dan semua itu untuk membalas kasih dan jasa dari orang tua yang sudah membayar studi untuk dia. Tetapi baru waktu dia menjadi pastor di Clichy, dia mulai melihat dalam diri umat yang begitu baik Roh Kudus bekerja. Apalagi di Folleville, waktu temu dengan orang di kampung Gam dekat Folleville yang hampir mau mati dan yang mengucapkan situasi jiwanya yang sudah masih penuh dengan dosa. Waktu itu dia mulai memahami dari orang miskin itu siapa Roh Kudus. Lebih lagi di Châtillon-les-Dombes, ketika dia lihat umat wanita-wanita dari paroki di Châtillon-les-Dombes di mana dia menjadi pastor paroki, pergi menolong keluarga miskin yang sudah dia bicarakan dalam khutbahnya tentang keadaan mereka. Waktu itu dia mengerti, inilah Roh Kudus, Roh kasih, Roh yang sangat bisa menolong dan mengubah segala-galanya. Memang kadang-kadang dia juga merasa, apakah Roh Kudus masih kerja? Waktu dia dalam keadaan perang, kelaparan, wabah, pest dan lain-lain, dia bertanya, Tuhan, di mana Engkau? Tetapi lebih lagi, waktu temu kasih yang dikerjakan oleh orang sederhana, bukan lagi
renungan dan meditasi yang tinggi-tinggi ala Berul, bukan lagi soal-soal teologi ditulus, tetapi kenyataan bahwa Roh Kudus kerja dalam hati orang, dan ini Roh Yesus. Kita memang tidak boleh mengelalaikan soal teologi. Vincentius selalu menekankan kepada seminari dan calon-calon imam-imam kongregasi misi bahwa mereka harus sungguh-sungguh belajar serius, seperti dia belajar secara serius. Tetapi akhirnya melalui orang miskin, melalui kaum awam, dia temu Roh Kudus. Dan ini sesuatu yang perlu kita lakukan sekarang. Terlalu sering justru kita hanya lihat semuanya dalam hierarki Sri Paus, uskup dan pastor dan kaum awam yang di bawah-bawah. Vincentius menemukan sebaliknya. Kaum awam dan yang paling sederhana, yang membuka hatinya untuk menerjemahkan kembali dalam spiritualitasnya, menerjemahkan kembali siapa Roh Kudus. Kita bisa renungkan itu dengan panjang lebar. Apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus? Dia memberi nafsu, memberi napas. Roh dan napas itu satu kata. Memberi napas pada orang-orang yang selalu kerja untuk orang kecil. Dalam masa sekarang, pasti umat akan lebih tersentuh kalau kita dalam hati, dalam renungan kita menghayati Roh Kudus itu, daripada kalau kita memberi teori dan pikiran yang tinggi atau soal karismatik yang hebat-hebat, tetapi yang konkret, yang dikerjakan oleh orang sederhana di lapangan. Luar biasa. Terkejutlah Vincentius waktu sesudah berkhutbah sore pergi ke tempat orang sakit itu di Châtillon-les-Dombes. Dia lihat semacam perarakan dari ibu-ibu, dari orang-orang dari parokinya yang pergi dengan bawa barang, pulang dengan tangan kosong. Dan karena musim panas waktu itu, ibu-ibu kadang-kadang duduk di pinggir jalan untuk bernapas sedikit karena capek. Semacam ketemuan yang luar biasa. Disitulah Roh Kudus. Dan tentunya dia mengundang mereka supaya bukan hanya suatu yang untuk sementara, tetapi menjadi suatu yang terus-menerus dikerjakan. Dan dalam hal ini dia menjadi seorang yang membuka jalan baru untuk gereja. Dulu tentunya yang diharapkan untuk menolong secara rohani dan jasmani ialah biarawan, biarawati, ialah uskup, ialah imam. Dia temukan bahwa ini tugas kaum awam, dan bukan hanya jasmani tetapi juga dalam peraturan-peraturan yang dia buat bersama dengan mereka selalu ditegaskan. Pertama, keselamatan orang-orang yang miskin, yang sakit. Menolong
mereka, menghibur mereka dalam penderitaan mereka, tetapi membawa Roh Kudus kepada mereka karena didorong oleh Roh cinta itu, Roh Yesus. Dalam masa corona barangkali hal itu boleh kita pikirkan lagi, tapi lebih lagi nanti sesudah pandemi itu, waktu semua akan masih kacau balau dan sulit dipulihkan dalam jalan yang normal, waktu itu akan perlu kita dijiwai oleh Roh cinta kasih, Roh Kudus. Moga-moga kita kerjakan.